Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita semua pernah bertanya pada diri kita sendiri, mengapa hidup kita terasa susah? Rezeki sangat jauh, kesulitan datang silih berganti, seolah-olah hidup ini tidak berpihak pada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah hidupnya mudah, rezekinya lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga pada orang lain tersebut. Hilangkanlah sifat iri dan mari sama-sama kita introspeksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah jalan hambanya. Akan tetapi, kenapa seolah-olah rezeki masih saja sulit datang kepada kita? Siapa tahu dari kita ada yang melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Suatu contoh seperti hal ini, kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki. Padahal rezeki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah perhatikan sholat kita. Misalkan sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Setelah 5 waktu, pertahankan, hindari untuk menunda, karena disinilah kita akan merasa malas untuk menjalankan sholat. Yang ketiga adalah hindari menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita berbuat salah atau berucap menyakiti hati orang tua, segeralah meminta maaf, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua juga. Lalu, bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakitinya? Doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Belas Kasih kepada hambanya. Yang keempat adalah, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin, termasuk anak yatim piatu. Untuk itu, kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan. Yang kelima adalah berdagang dengan tidak jujur.
Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Bahkan kalau bisa, lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Yang keenam, hindari menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidup kita. Janganlah menyakiti hati pasangan atau anak karena hal yang tidak kita sukai. Musyawarahlah dengan baik dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mendapatkan masalah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Yang ketujuh, berbohong. Menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, bisa kita kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut dan mulailah tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur. Meski di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Ketika pasangannya ingin mulai bersikap jujur, hindari untuk saling menyalahkan, hindari untuk saling menyudutkan pasangan. Dukunglah dengan perkataan maupun perbuatan yang baik, dan mulailah untuk saling memaafkan. Insya Allah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Misalkan sedang menduduki jabatan penting, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Dalam pemimpin rumah tangga, hindari menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Karena pasangan atau anak adalah partner dalam mengarungi samudera kehidupan. Yang kesembilan adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penyebab utama kenapa rezeki sangat sulit datang kepada kita. Maka dari itu, hindari hal-hal tersebut dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menuai kebaikan pula. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.